menurut Gus Muafiq sendiri nih di Nusantara Gus, apa sih tarekat yang awal mulanya muncul gitu? Jadi gini dulu, Islam itu ketika datang ke sini, pertama kali yang dihadapi itu kan agama Hindu. Ya. Agama Hindu itu tidak mudah. Karena yang boleh ngomong agama itu nggak sembarang orang. Dia hanya kasta Brahmana. Kasta tertinggi. Saudagar sekaya apapun dia nggak boleh ngomong agama. Kan gitu, karena dia sudra. Nah kan beda dengan misalnya sekarang ini semua orang boleh ngomong agama. Tapi kalau Hindu nggak boleh, hanya Brahmana yang boleh ngomong agama. Karena hierarkis ya. Hierarkis, sistem kasta. Makanya kalau ada cerita Islam disebarkan oleh saudagar, ini dalam metodologi pengetahuan agak bermasalah. Karena apa? Saudagar itu sudra, dia nggak boleh ngomong agama. Nah makanya di Indonesia terkenal dengan para penyebar agama itu disebut wali. Wali, karena apa? Yang punya konsep setara dengan konsep Brahmana itu wali, aulia. Sama-sama sudah nggak punya takut, nggak punya khawatir. Orang-orang yang dekat dengan yang Maha Kuasa. Nah, tarekat-tarekat itu kan macam-macam. Kalau tarekat yang harus ngadepi para Brahmana awal, itu ada tarekat yang mungkin sekarang udah punah. Tarekat apa tuh Gus? Namanya tarekat Maulamatiyah atau Malmatiyah. Itu nisbatnya kepada Syekh Hamdun bin Ahmad bin Amarah di Timur Tengah sana. Itu salah satu ajarannya itu adalah menghilangkan wujud kebaikan di hadapan manusia. Dia orangnya baik sekali, tapi jangan sampai kebaikannya itu terlihat. Misalnya sholat itu, dia nggak mau sholat kalau lagi banyak orang. Dia sholatnya sendiri. Kalau orang sudah nggak ada, dia sholat atau sembunyi. Nah, kalau ketahuan itu dia takut. Jangan-jangan ketika dia ketahuan nanti akan mengotori batinnya. Ada perasaan pengen dipuji atau apa. Maka dia ekstrim. Kalau sholat kok ketahuan, besok dia itu bawa botol arak. Oh. Wow. Jadi benar-benar ini ya covering banget. Iya covering banget. Iya, benar-benar disembunyikan. Itu. Makanya tarekat ini luar biasa. Nah orang-orang ini punya ilmu. Karena saking dekatnya tidak ada selain. Jadi tidak ada yang lain hanya selain Allah. Itu hanya Allah yang ada. Selain Allah nggak ada. Nah, makanya orang-orang kayak begini itu cacian orang itu dijadikan landasan dia untuk mensucikan dirinya kuat nggak. Jadi dia baik tapi berada dalam ruang dibenci sama semua orang. Kalau kita kayaknya nggak kuat gitu kan. Diolok-olok dikit dapat komen jelek di media sosial udah boleh apa-apa. Nah, itu tarekat itu. Nah, tarekat itu kemudian menghasilkan satu disiplin keilmuan yang luar biasa. Ada yang sampai punya ilmu namanya Ma'ul Hayat, air kehidupan. Nah, itu bisa seperti meninggal tapi sebenarnya nggak meninggal. Dia pindah ke tempat lain, nanti dikubur di situ. Nanti ini. Nah, itu bagi pelajaran-pelajaran orang sebelum Islam kan biasa, orang bisa jadi banyak kayak gitu. Udah mati hidup lagi. Nah, orang-orang mati itu bisa begitu. Nah, cuman karena itu sulit sekali mencari mursyidnya, lama-lama nggak ada gurunya, punah. Karena juga secara laku memang sulit sekali. Sulit sekali makanya. Standar manusia. Makanya Imam Ghazali di dalam Ihya itu ada satu bab melarang tarekat Malmatiyah. Oh, disebutkan secara eksplisit. Eksplisit nggak boleh karena itu bagi orang awam sulit sekali. Bukannya benar malah jangan-jangan nanti malah sesat. Nah, setelah itu ada lagi. Ada tarekat berikutnya namanya tarekat Akmaliyah. Akmaliyah itu seperti apa, Gus? Itu Ibnu Arabi. Itu tarekatnya yang manunggaling kaula Gusti bukan? Enggak juga gitu tuh karena gini loh. Mereka ini lebih kepada ya cash and carry aja syahadahnya. Jadi misalnya suruh baca syahadat. Ini tarekat ini syahadat itu. Dibaca aja. Ya syahadalallah sampai dia merasa itu hadir di dalam dirinya. Terus disuruh syahadat, itu nggak bunyi dia. Naik aja ke atas pohon dia. Naik ke atas pohon, tiba-tiba syahadat. Terus kepalanya dijatuhkan dari atas pohon itu. Pak, semua orang menganggap dia bunuh diri. Pasti mati ini. Nggak taunya nggak dia bangun. Loh, kamu itu disuruh syahadat malah bunuh diri. Kata siapa aku bunuh diri?
Aku itu bersyahadat terus yakin betul Allah itu ada, bener apa enggak? Nah kalau sekarang aku yakin Allah ada. Iya, ya kuat dia memang. Atau misalnya hutan kebakaran, Sunan Geseng. Ini hutan kebakaran. Bahwa Allah menurunkan la haula wala quwata illa billah. Gitu. Idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Kuat mana kira-kira? La haula atau api yang membakar. Nah itu dibaca misalnya 3 kali ya. Atau ya hayu ya qayyum itu, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Itu baca selama 3 tahun gitu. Nanti kalau sudah yakin di sini ada api datang dia nggak akan kemana-mana. Kuat ya hayu ya. Nggak kebakar gitu. Nggak kebakar. Wow. Makanya itu coba ada perempuan cantik. Di I love you nggak mau. Dibacain. Oh iya. Nah itu. Wah ini bahaya. Pada denger ini. Dibacain ayat misalnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Diuji ayat ini. Dia bener nggak gitu bahwa ayat ini mampu lebih kuat dari kecantikan perempuan itu. Maka saya hati-hati nanti. Oh iya, kalau buat cewek apa, Gus? Ada nanti. Oh, iya. Iya, ada. Ada buat perempuan lebih manjur lagi itu. Nah, siap. itu dibaca. Dia datang. Kalau mau latihan Akmalia itu ada sekarang. Di dekat rel sepur, enggak di dekat rel sepur itu. Bikin tenda, baca la haula. Selama 3 tahun la haula, la haula. Nanti kalau sudah yakin betul dengan la haula, ada kereta datang, tuding aja itu. La haula wala quwata, mandek gitu. Pasti berhenti, tapi kalau nggak yakin jangan-jangan ketabrak lari. Nah, itu Akmalia. Itu makanya orang di sini itu kuat-kuat sakti-sakti karena ada tarekat itu. Dia tahu persis. Berangkat perang dia nggak takut. Karena sudah diuji, oh ini nggak mati. Dia tahu dia. Dan tarekat-tarekat itu yang kemudian bisa mengcounter agama Hindu. Bukan mengcounter, tapi ya orang mencari, oh ini ternyata kalau ini hujan pakai sesaji, ini hujan cuma pakai begini. Oh, iya. Kan sama, ya sama keris kan gitu, dikira hebat, begitu datang bedil, ini bedil lebih hebat. Nah kan akhirnya ini kayak sekarang ya, dulu kan orang cari apa? Benda hilang kan ke Senayang gini-gini. Sekarang kan yang dicari nggak sini tapi CCTV. Jadi mana yang lebih aplikatif, yang lebih canggih, itu aja sebenarnya dulu. Nah baru kemudian datang tareko-tareko berikutnya ketika dalam situasi tenang. Nah mulai adalah ada tareko yang sifatnya adalah mengatur bagaimana diri ini bisa berkompromi gitu dengan apa yang disebut kehendak-kehendak Allah. Lah itu Qadiriyah, Naqsabandiyah. Tapi Syekh Abdul Qadirnya juga nggak begitu kuat lagi Syekh Abdul Qadir. Tapi kan kita ini baina sama sumber minyak sama Syekh Abdul Qadir. Gitu, Syekh Abdul Qadir begini 25 tahun. Iya, benar. Kita ya Allah. Gitu. Iya makanya kita ini sudah nggak punya kuota. Iya, gimana tuh jadi? Iya kan, karena downloadnya tidur. Ya Allah. Iya gitu. Ya Allah, aduh lama sekali gitu. Nah makanya kan para wali itu kan download kan. Download itu tirakat gini, makanya punya wifi. Makanya kita yang suka kirim data, kalau nggak punya wifi kan cari wifi gratisan. Makanya di dalam Islam diajarkan ila hadratin Nabi Mustafa. Tawasul ya. Tawasul itu sebenarnya pakai wifi.co.id itu sebenarnya. Lah itu .co.id. Makanya kan baru kemudian share it verse gitu. Share it setelah itu kan. Nah kalau yang dari itu sebenarnya teknologi kuno. Ada kan yang nggak percaya, masa doa sih bisa dibagi? Ya bisa aja. Tinjunya Mike Tyson di Amerika aja kita nggak lihat. Yang lihat siapa? Wartawan di sana. Tapi dia benar dinaikin ke satelit. Akhirnya dibagi ke seluruh dunia. Bagiannya sama. Karena apa? Ada siaran langsung. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dikirim dan dibagi, pasti orang itu nggak punya TV. Ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Teknologi santri udah kuno. Iya. Tapi begitu. Makanya kan sekarang wali-wali itu kan download sendiri 7 tahun. Kita kan kalau download tidur. Makanya kita wali-wali itu bisa nyebarin wifi. Tawasul itu kan sebenarnya .co.id. Berarti Gus ya